Alhamdulillah kembali lagi di indahnya Ramadan. Bagaimana santap sahurnya sekarang ini? Waduh, udah suapan kedua. Waduh, Masya Allah luar biasa. Di satu segmen, satu suapan ini, Masya Allah. Saking menikmati acara ini. Nah, sekarang ini kita akan kembali ke topik kita mengenai syaitan. Kita ngomongin syaitan ya. Tadi Ustadz mengatakan bahwa syaitan adalah sebenarnya makhluk yang berilmu. Gitu ya. Kemudian mengingkari perintah dari Allah. Nah, sekarang ini sebenarnya fokus operasi. Ya, jadi SOP-nya apa namanya setan SOS ya, strategi SOS. operasional dari setan gitu. Punya QC apa nih? Membawa rekrutmen sebanyak-banyaknya, siapa yang jadi fokus dari strategi? Langkah yang pertama, wala udillannahum, aku sesatkan mereka. Setelah sesat, wala umanniyannahum, aku buat mereka berangan-angan, berhalusinasi dan merasa benar. Peminum khamar tahu bahwa dia salah, tapi kemudian terkadang dia mencari dalil untuk melegitimasi. Pezina dalam hati kecilnya dia tahu dia salah, tapi kemudian mencari-cari untuk melegitimasi. Wala umanniyannahum, aku buat mereka berhalusinasi. Lalu kemudian pada puncaknya wala amurannahum, aku akan perintahkan mereka, dan orang itu mulai dia seperti wayang dimainkan oleh dalang, dipermainkan oleh setan. Maka mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang connect dengan Allah, berzikir, dengan orang yang lalai lupa, seperti orang hidup dan orang mati. Maka di bulan Ramadan itu setan sulit masuk karena kita betul-betul dalam kontrol dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nawari makanan di siang. Ayo kita makan siang. Ana shaim, saya sedang berpuasa. Gua yang bayar. Oke, boleh juga. Ini berarti belum lagi kuat. Oh ya. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Dalam dialog iblis dengan Allah. Aku akan bengkokkan jalanmu yang lurus. Wala ughwiyannahum. Aku akan goda mereka. La atiyannahum min baini aidihim. Aku akan datangi manusia itu dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Waduh. Ini semua ucapan dituliskan dalam Al-Quran. Untuk menunjukkan bagaimana permusuhan abadi. Tapi ada pengecualian. Siapa itu yang tidak bisa dimasuki oleh setan? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali orang yang ikhlas. Dan ibadah yang paling ikhlas adalah ibadah puasa. Nih, Kiai, kita juga penasaran nih Kiai. Sebenarnya apakah kita-kita ini digoda setan? Kalau Kiai atau Ustadz digoda juga nggak sih sama setan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Apakah kiai dan ustadz juga digoda sama setan? Tanpa terkecuali. Sebab setiap Bani Adam, setiap yang namanya anak keturunan Adam, ustadz dan kiai ini kan cuma status. Ya. Tapi kan dia juga manusia. Yang setan gak goda ya cuman setan doang. Sesama setan. Jadi kalau Anda ingin bebas daripada godaan setan, jadilah setan. Nggak digoda lagi. Ya nggak digoda lagi. Maka ketika ada orang tanya, Kiai di mana adanya setan? Saya bilang, setan tadi udah dijawab. Setan itu ada di dalam diri manusia. Di setiap sel darah merah, darah putih ada manusia. Bukan di kuburan. Ya. Justru setan yang paling banyak di tempat ibadah. Oh, malah begitu. Kok malah paling banyak? Mana ada orang betah di masjid? Oh iya. Pernah ente di masjid sampai 3 jam. Iya. Ibu-ibu di masjid ngaji aja baru 10 menit 16 kali melonjor, 12 kali bergerak. Melonjor baru 10 menit udah duduk udah melonjor. Makanya gak usah kaget, karpet di masjid sering pada botak. Nggak ada yang betah orang di masjid. Coba kalau di mall. Jalan 4 jam, nggak ada capeknya. Nggak ada orang merasa capek. Coba kalau di masjid. Terawih aja tadi, kita sholat terawih. Lama dikit, habis itu imam dimaki-maki. Didehemin itu. Ya, komplain itu makmum sama imam. Imam kecepatan, dimaki-maki lagi. Kasihan orang sebenarnya, Masya Allah. Jadi tidak ada perbedaan. Maka di Islam kita berdoa,
Rabbi inni a'udzubika min hamazatis Syayatin. syayatin. Apa makna arti hamazah? Gejolak gelombang yang ada dalam jiwa kita. Di situ dia menyentuh perasaan kita, masuk ke dalam sel darah merah, darah putih. Maka dalam kaidah sulfi, kenapa kok sampai darah yang dimasukinya? Al aslu baqa'u makana ala makanan. Darah ini dari makanan. Dari asupan yang dalam tubuh kita. Asupan bukan 4 sehat, 5 sempurna. Mestinya 4 sehat, 5 halal. Oh, halal. Bagaimana setan ini akan bisa berkembang atau tidak bukan karena sehatnya, tapi karena haramnya. Kalau memang didapat dari hasil yang haram, cara yang haram, maka darah ini pun akan menjadikan kendaraan setan begitu masuk ke dalam tubuh manusia. Itu makanan, kemudian ada yang jadi vitamin, ada yang jadi gizi, ada yang jadi kotoran, ada yang jadi darah. Kalau memang asalnya haram, maka di situ tempat tumbuhnya setan. Jadi memberikan akses setan ke dalam tubuh ini jadi salah satu sebenarnya tugas kita juga, Pak. Tugas kita. Nah, karena itulah saya katakan, apakah bisa tergoda? Ustadz tergoda bisa. Ya kalau ustadznya juga hitungan sama duit bagaimana? Insya Allah, Insya Allah. Waduh, Pak Kiai makin seru sebenarnya obrolan kita ini. Banyak pertanyaan yang akan saya luncurkan nih ke Pak Kiai. Apalagi urusannya untuk gak tergoda setan, jangan kasih setan itu masuk. Salah satunya dengan makanan. Ini menarik nih. Dan kemana-mana kita akan kupas tuntas lagi bagaimana kita tutup akses-akses setan ini hanya di indahnya Ramadan. Jangan kemana-mana.